Baik teman-teman semua, di sini kita akan coba belajar bersama-sama atau belajar bareng terkait dengan bagaimana cara beriklan atau cara mempromosikan konten di Instagram dengan sangat mudah dengan tujuan yang nanti bisa teman-teman tentukan. Apakah itu mau menambah follow, mau menambah like, yang terkait dengan engagement atau terkait dengan selling gitu ya, aktivitas penjualan. Oke, nanti tinggal kita tentukan aja. Oke, di sini tutorial dari awal sampai akhir ya. Jadi teman-teman silakan simak agar iklannya itu nggak ada kendala saat setting dan juga saat nanti ditayangkan. Oke, langsung aja tanpa terlalu lama kita buka aplikasi Instagramnya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau udah silakan masuk ke bagian profil milik teman-teman yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kalau udah silakan. Nah, ini kan ada konten nih punya teman-teman semua. Nah, silakan itu teman-teman pilih ada konten foto, video, reels ataupun bahkan live yang ingin teman-teman promosikan gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya itu akan mempromosikan konten reels. Nah, sebelumnya saya juga udah mempromosikan nih. Nah, kali ini saya akan promosikan lagi sebagai salah satu bentuk atau contoh yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua gitu ya. Kalau misalkan belum dipromosikan, contohnya itu akan seperti ini. Boost post ya, kalau misalkan belum dipromosikan. Nah, kalau udah dipromosikan, ini yang akan saya promosikan ya, reelsnya. Ini sudah menjangkau 18.000 penayangan secara iklan ya, premium, secara paid ads gitu. Nah, ini saat saya promosikan nanti akan muncul tampilnya tombol boost again gitu ya. Tinggal kita boost again aja. Nanti akan saya coba terangkan atau jelaskan per section atau secara satu persatu ya, mulai dari goal, audience, budget, and duration. Dan mohon maaf untuk settingan kali ini ternyata menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau misalkan teman-teman itu Instagramnya bahasa Indonesia, nanti akan saya coba bantu gitu ya. Nah, yang pertama gini ya, terkait dengan goal atau tujuannya gini, goalnya itu apa? Di sini ada 4 macam goal, ada visit your profile, ini cocok buat brand awareness gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya produk, brand gitu ya, dan juga follow nanti untuk menambah pengikut gitu. Nah, ini juga ada ada visit your website juga yang kedua ini cocok untuk penjualan online, terus juga booking dan juga membantu orang-orang untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kalian. Kalian ini bisa berupa individu ataupun perusahaan produk begitu ya. Message ini juga baik atau bagus untuk membangun suatu potensial customer. Kalau dalam artian penjualan itu lead begitu ya, untuk membangun hot lead atau warm lead ataupun cold lead begitu. Terus juga ada a mix of action, ini gabungan, apakah nanti teman-teman itu mau engagement, ada follow, terus juga ada terkait dengan selling begitu. Nah, saya pilih yang a mix of action. Oke. Nah, di sini kita coba edit terlebih dahulu. Nah, saya kebetulan ingin mempromosikan terkait dengan konten reels tersebut agar banyak yang melihat, ada banyak yang like dan juga ada banyak yang follow. Nah, di sini ada banyak nih, ada pilihannya, ada engagement, ada profile visit, ada message on Instagram, no preference. Nah, saya pilih yang engagement aja, ada like, comment, share, save, and link clicks begitu ya. Jadi saya agak nggak terlalu ribet soal follow ya. Yang penting itu banyak yang lihat reels ini, banyak yang likes. Jadi saya pakai engagement cocoknya. Oke, done. Nah, maka saya akan menggunakan dari tujuan engagement ini. Jadi nanti disesuaikan dari tipe konten teman-teman, akankah itu mau menambah followers, engagement atau untuk kebutuhan penjualan, selling begitu ya. Nah, kita save. Terus juga setelah menentukan terkait dengan goals atau tujuan, nanti teman-teman itu akan menyesuaikan terkait dengan audience. Nah, audience ini saya coba klik ya. Saya coba klik. Nah, di sini saya itu kebetulan udah punya audience sendiri karena memang konten tersebut itu tipenya terkait dengan konten nature atau pemandangan, tepatnya itu di tepi pantai atau pesisir pantai begitu ya. Nah, maka saya sudah terapkan travel begitu ya. Nah, suggested audience ini dari atas dulu ya. Suggested audience ini adalah di mana Instagram akan mencoba membantu menemukan audiens yang tepat atau sesuai dengan similar atau sama dengan profil Instagram milik kalian semua begitu. Itu suggested audience begitu ya. Kalau misalkan nggak mau, teman-teman bisa buat audiens sendiri di create your own. Nah, ini adalah salah satu hasil dari create your own-nya. Jadi saya tembak audiens travel itu untuk lokasinya di Indonesia, umurnya di atas 21 tahun, dengan gendernya
pria dan juga wanita di rentang 21 sampai 45 tahun dan interestednya atau ketertarikannya itu terkait dengan vacation, liburan, holiday, back to nature, kembali ke alam, Maluku Island, Pulau Maluku, adventure, petualangan, tourism in Indonesia, travel or traveloka. Jadi saya pakai audiens ini dan kebetulan untuk estimasi audiensnya ada di angka 33,4 juta sampai 39,3 juta. Nah, kita coba akan membuat audiens sendiri ya. Kita coba praktekkan. Oke, langsung aja kita buat audiens sendiri. Create your own seperti ini nanti ya. Katakanlah di sini kita akan coba untuk membuat audiens baru. Katakanlah itu entertainment dan ini direkomendasikan untuk di-on-kan aja atau diaktifkan. Dan lalu saya namakan ini entertainment. Audiens khusus entertainment. Lokasinya di mana? Lokasinya itu bisa di Indonesia, bisa di daerah, bisa di provinsi begitu ya. Bisa di kota atau kabupaten. Katakanlah di sini Jawa Barat atau West Java. Oke, contoh begitu ya. Done. Itu cukup kalau misalkan kalian itu punya brand atau punya music atau punya band gitu ya di Jawa Barat, kalian bisa spesifikkan ke wilayah Jawa Barat. Minimum age-nya berapa? Kita set untuk aturnya di 21 tahun begitu ya, karena memang direkomendasikan diatur dalam syarat dan ketentuan di Indonesia itu minimal itu adalah 21 tahun. Oke. Lalu di sini untuk audience suggestion ini opsional yang bagian bawah ini. Nah, silakan teman-teman set 21 sampai berapa? Katakanlah 21 sampai 30. Ini ada gendernya pria dan wanita, kita aktifkan semua, done. Lalu nanti estimated audience size-nya itu akan bergerak sendiri, begitu ya. Tergantung dari ketertarikan, tergantung dari jenis audiens yang kita tentukan. Lalu kita pilih ketertarikan. Dan itu suka apa? Katakanlah suka band. Pop rock katakanlah, pop rock. Music, terus juga ada entertainment, terus juga ada vokal, terus juga ada event. Nah, nanti kan bergerak sendiri tuh jenis apa jumlahnya begitu ya. Nah, ini kemungkinan akan menjangkau kurang lebih 19,9 juta sampai 23,4 juta. Nah, nanti kalau misalkan udah, silakan di-review sendiri. Ini audiens milik teman-teman semua terkait dengan entertainment, khusus spesifik di lokasi Jawa Barat dengan minimum age-nya 21 sampai dengan 30. Lalu ketertarikannya yang terkait dengan pop rock, music, entertainment, vocal music, or live events gitu ya. Kalau misalkan udah, di sini tertampil estimated-nya berapa, audiens yang akan mungkin bisa dijangkau. Lalu kalau udah itu kita done gitu ya. Nah, karena kebetulan saya itu sudah punya travel, maka saya akan pakai travel begitu. Kita save aja. Jadi silakan sesuaikan ya. Kalau mau selling ya katakanlah kalian punya produk parfum ya kalian coba cari audiens yang terkait dengan parfum itu. Kalau misalkan kalian punya produk baju ya kalian cobalah untuk audiens yang suka dengan fashion, kemeja, kaos, terus juga ada celana juga yang mendukung juga. Terus juga topi, terus juga apapun itu yang berkaitan dengan fashion gitu ya. Nah, kebetulan yang selanjutnya itu adalah kita akan coba set budget and duration. Jadi alokasi budget kita dan berapa jumlah yang akan kita iklankan itu berapa gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut terkait dengan budget and duration ini, saya minta tolong pada teman-teman semua untuk bantu subscribe channel Huam Teknologi ini, karena channel Huam Teknologi ini membahas tentang tips Instagram dan juga tips teknologi lainnya. Dan perlu saya tekankan pada teman-teman, saya udah mempublish sekitar 500 video di channel ini. Dan barangkali teman-teman udah subscribe channel Huam Teknologi, saya doakan agar teman-teman itu sehat selalu, sukses dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja lanjut kita ya. Nah, ini ada daily budget, kita bisa scroll begini ya. Terus juga ada durationnya, ini jangka waktunya mau berapa. Katakanlah saya mau spend $2 sehari ya. $2 dengan durasinya itu 2 hari.
Maka kalau dalam sehari itu $2 kurang lebih 30.000. Kalau misalkan kita menggunakan 1 USD itu di angka 15.000, maka dalam satu hari itu 30.000. Nah, kalau dalam 2 hari tinggal dikali aja. Maka dari itu akan menghasilkan atau kita akan spend budget 60.000 ya dalam 2 hari itu. Atau dalam satu hari 30.000, di hari selanjutnya 30.000. Jadi totalnya 60.000. Itu belum termasuk pajak dan juga service fee yang lain. Itu masih kotor. Dan nantinya ada estimated reach-nya ini menjangkau kurang lebih 3.600 sampai 9.600 jangkauan. Kalau misalkan digeser nanti juga akan berubah-ubah. Kalau ini digeser juga nanti bisa berubah-ubah juga ya estimated reach-nya. Nah, oke. Kalau udah tinggal kita save. Nah, begitu. Oke, di sini kita coba untuk preview ad terlebih dahulu. Nah, oke ya, kita preview ad terlebih dahulu. Oke, nanti bentuknya seperti ini. All the stories. Contoh dari iklan yang akan kita iklankan. Nah, budget and duration ini seharusnya mengkalkulasikan tadi ya. Mengkalkulasikan di sini ya, yang perlu teman-teman ketahui tadi sebenarnya di situ harus ada di sini. Ada terkait dengan biaya layanan, terus juga ada terkait dengan dari Apple Service Fee itu ya. Kurang lebih tadi itu dihitungnya kalau Apple Service Fee kurang lebih 0, sekian, terus juga ada biaya itu pajak Apple Service Fee-nya yang cukup mahal tadi ada $1 sekian itu. Jadi totalnya nanti yang akan kita iklankan berapa? Kita coba cek nanti ya, karena memang ini secara hitungan kasarnya itu adalah sekitar berapa? $4. Tapi enggak, nanti itu akan melonjak. Itu akan sekitar kurang lebih $7 kalau nggak salah. 7 atau $6 begitu ya. Kita coba save, kita boost post ya langsung. Kebetulan saya itu sudah punya dana yang tersedia di akun milik saya dan sudah saya integrasikan terkait dengan Dana ataupun ShopeePay. Saya pakainya Dana tadi ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini advance, jadi teman-teman itu tambahkan pembayaran terlebih dahulu. Nanti masuk ke akun kalian dan tinggal di boost post. Karena ini sudah ada ini ya 5,22, saya sudah punya funds available-nya 5,22, jadi saya tinggal boost post aja. Oke, sambil kita tunggu sebentar. All set for review. Nah, nanti dari konten iklan yang udah dibuat, bagaimana cara nge-trackingnya atau melihat insight-nya. Jadi teman-teman perlu ketahui di bagian konten yang teman-teman iklankan, ini kontennya, konten Reels. Nah, di sini tinggal teman-teman view insight aja. Nah, view insight, nanti teman-teman itu bisa cek, bisa ketahui di bagian sini ya. Nah, di sini nih. Tanggal 19 Juli masih dalam review. Nanti ini akan otomatis tayang atau otomatis terpublish dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, kurang lebih di bawah 1 jam nanti otomatis iklan ini, insight ini udah mulai berjalan, udah mulai dihitung gitu ya, dan otomatis iklan itu sudah mulai berjalan. Tadi sedikit yang perlu saya terangkan kepada teman-teman. Di metode pembayaran, tadi kan saya itu mengiklankan sebanyak $4. Nah, $4 itu sebenarnya sudah, belum termasuk dengan pajak, terus juga ada Apple Service Fee juga. Jadi itu nanti akan bertambah dengan sendirinya di angka $5 sekian. Jadi yang saya keluarkan itu kurang lebih 103 ribuan tadi ya. Kita coba cek di bagian dana ini ya. Di bagian dana. Nah, nanti akan ada pajaknya juga di activity. Nah, saya mengeluarkan sebesar 103.000. 103.000 kalau misalkan dibagi dalam dolar begitu ya. Kita coba cek. 103 ribuan dibagi dalam 15.000. Itu sekitar 6, sekian gitu ya, 6,86 sekian, karena memang saya itu juga sudah memiliki dana yang tersimpan di dalam akun milik saya. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan, jangan mepet gitu ya, takutnya ada pajak, ada biaya layanan, jangan mepet bener-bener $4 gitu ya, tapi diisi $5, $6, atau $7, takutnya akan ada biaya pajak atau layanan lain tambahan yang ada atau yang tertera dalam pembayaran tadi ya. Nah, begitu. Oke.
Itu ya terkait dengan dari bagaimana cara beriklan atau cara mempromosikan konten di Instagram dengan sangat mudah. Apabila tadi kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Instagram dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.